People, membeli rumah adalah salah satu keputusan besar dalam hidup. Prosesnya pun kerap diwarnai dengan pemikiran yang serba hati-hati, analisa yang overthinking, dan juga terkadang kecemasan yang berlebihan ketika menjelang transaksi. Di sisi lain, proses pengembangan kawasan huni juga tidaklah mudah. Setiap langkahnya harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan perhitungan yang detail. Tentunya, kesemua hal ini dilakukan agar produk properti sang pengembang bisa terserap dengan baik dan akhirnya bisa dipasarkan oleh sales atau agent. Sadar akan krusialnya kedua proses ini, Epic hadir untuk memberikan jembatan yang menghubungkan antara visi developer dan juga misi para pencari properti. Nah, kali ini saya Cynthia Karani akan kembali berbincang soal properti bersama Mas Nofran. Baik Mas Nofran, saya harus infokan dulu nih untuk Epic People bahwa sebelum perbincangan kita berdua ini dimulai, kita ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas dan juga narasumber yang terlibat sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif dan kita sudah menjalankan protokol kesehatan sepanjang syuting berlangsung. Oke, Mas Nofran, kita langsung nih berbicara soal Epic hari ini ya. Mungkin yang pertama yang ingin Epic People tahu sebenarnya apa sih itu Epic? Oke, jadi mungkin kalau saya bisa summarize langsung di awal nih ya, Epic itu sebenarnya kita berperan sebagai operator developer sebenarnya. Jadi memang kita punya tujuan agar para partner maupun stakeholder yang bekerja sama dengan Epic bisa seslim mungkin dalam menjalankan usahanya dan memberikan hasil yang optimal dan juga efisien. Nah, selain developer, sebenarnya stakeholder kita tentu saja pencari properti atau buyer properti. Jadi di sini Epic berperan untuk memberikan standar kualitas yang bagus agar pembeli rumah itu dalam memiliki hunian itu dapat mendapatkan nilai lebih dalam mereka meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga mendapatkan hunian yang aman dan nyaman gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya partner kita juga adalah dari sisi pemasarannya, karena banyak juga nih teman-teman dari sales itu yang memiliki kemudahan dalam informasi dan juga dalam proses transaksinya. Jadi mereka bisa lebih dibantu oleh Epic dalam melakukan closing maupun penjualan dari properti yang mereka pasarkan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Nofran sebenarnya kegelisahan apa sih yang terjadi nih sehingga akhirnya lahirlah Epic ini? Ya, jadi latar belakangnya ya sebenarnya latar belakangnya kita bikin Epic lah gitu ya. Kita sebenarnya Epic itu salah satu main reasonnya memang mungkin Cynthia juga tahu ya, dulu banyak nih beberapa project ataupun pengembang yang bisa dibilang agak nakal lah gitu ya. Jadi mereka memasarkan produknya begitu sudah terjual tapi ternyata nggak dibangun atau mangkrak proyeknya. Jadi yang menjadi korban akhirnya itu adalah si pembeli rumahnya. Padahal kan mereka saat membeli rumah itu kan keputusan besar ya buat di dalam kehidupan orang. Nah, cuman di situ kan jadi ada seperti keraguan-raguan ataupun malah trauma, menciptakan trauma seperti itu. Nah, jadi memang kami di Epic itu berupaya supaya untuk menjaga dari sisi buyernya untuk bisa mendapatkan hunian yang mereka impikan dan juga kita menjaga dari sisi pengembangannya. Artinya supaya apa yang kita rencanakan itu dapat kita deliver dengan baik sampai si penghuni dari rumah itu bisa tinggal di dalam, dapat kualitas hidup yang enak gitu ya, yang layak dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian kaitannya dengan properti nih ya Mas Nofran ya, jasa apa yang ditawarkan oleh Epic yang tidak didapatkan dari perusahaan properti sejenis lainnya? Nah, memang core bisnisnya Epic memang kita di marketing sebenarnya. Cuman kalau kita menelik ke belakang sebelum ke marketing, kita selalu mulai dari planning. Jadi beberapa divisi yang ada di Epic mungkin boleh saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah Epic Project. Epic Project ini jadi yang membantu dari perencanaan awal dalam pengembangan suatu proyek perumahan maupun proyek-proyek lainnya. Jadi di situ kita mulai lihat dari mulai FS-nya, market analysis-nya supaya yang bisa relevan dan berjalan untuk kita lakukan operasional maupun kegiatan usaha ke depan. Kemudian yang kedua juga yang nggak kalah penting adalah di Epic Property. Epic Property ini memang fokusnya utama adalah di penjualan nih. Jadi teman-teman developer juga banyak bekerja sama dengan kita dalam untuk membantu mensukseskan kegiatan penjualan dari proyek yang mereka kembangkan.
Nah, kemudian Mas Nofran ada beberapa penghargaan nih yang saya tahu ya, yang sudah diraih oleh Epic ini. Yang pertama ada Most Innovative Property Consultant yang didapatkan dari Real Estate Creative Awards. Kemudian juga yang kedua ada The Most Inovatif dan Kreatif Property Marketing dan Consultant oleh Urban City Award. Jadi ada beberapa penghargaan yang luar biasa nih Epic ini sendiri. Kemudian juga katanya udah ada beberapa cabang ya, Mas Nofran. Di mana aja cabangnya untuk Epic ini? Alhamdulillah sih Epic berjalan 3 tahun, kita udah ada 3 cabang. Yang pertama memang di Bali, itu Epic Bali. Yang kedua juga Epic Fortuna, itu di area Tangerang. Kemudian yang terakhir yang tahun ini juga kita baru open itu di Kerawang, namanya Epic Kerawang. Nah, kaitannya dengan marketing nih Mas Nofran, yang pasti kan mungkin ini fondasi juga dari Epic yang berkaitan dengan value. Value apa Mas Nofran yang ditawarkan oleh Epic nih kepada Epic People? Nah, memang waktu kita buat Epic, sebenarnya Epic itu sebenarnya udah mengandung value-value yang ingin kita jaga dan kita jalankan selama kita menjalankan bisnis ya di Epic. Jadi Epic itu sebenarnya singkatan nih Cynthia. Jadi dari E-nya itu adalah excellence in service. Jadi kita pengen memberikan layanan yang di atas rata-rata lah. Jadi excellence dengan para partner kita. Kemudian juga profesional. Artinya kita sebisa mungkin memberikan layanan itu yang memang baik dan juga dapat diandalkan lah oleh partner kita, baik developer, buyer maupun penjual gitu ya. Kemudian yang ketiga itu inovatif. Jadi Epic di sini kita selalu berupaya, kita selalu ibaratnya mempush tim kita supaya terus melakukan inovasi agar strategi ataupun rencana kita tetap relevan baik di pasar maupun ke target market kita. Nah, yang terakhir juga kompetitif. Jadi bisa dibandingkan juga, maksudnya partner-partner kita banyak yang happy kerjasama dengan Epic. Oke, jadi ternyata Epic itu singkatan ya, Mas Nofran ya. Jadi excellent, profesional, inovatif, kompetitif, luar biasa. Terakhir Mas Nofran, mengapa harus Epic? Jadi mungkin kalau bisa saya bilang, mungkin Epic ini satu-satunya mungkin di Indonesia ya saat ini yang mengintegrasikan semua layanan dari A to Z, dari hulu ke hilir, bahwa partner kita kita bertujuan agar partner kita itu terutama developer bisa fokus di ekspansi bisnis dan networkingnya mereka, agar semua kegiatan pengembangan proyeknya, penjualan, strategi gitu ya, itu memang Epic yang lakukan dibalik dari partner kita. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa harus Epic. Terima kasih Mas Nofran atas pemaparannya mengenai Epic. Oke. Nah, Epic People, itu dia tadi saya dan juga Mas Nofran ya sudah berbincang banyak mengenai Epic. Dengan menyaksikan Epic Living ini, kita akan mendapatkan wawasan dan informasi terkini mengenai properti yang ada di Indonesia. Epic Living, a complete guide to all your living needs. Saya Cynthia Karani, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode Epic Living berikutnya.